Oke, ini ada titipan pertanyaan Romoga, cuma menyampaikan untuk kasus cerita manitis atau mungkin ada yang bilang itu reinkarnasi itu dari seorang, misalnya dari seorang kakek atau kan si A sampai si J, itu jiwanya yang si A dengan jiwanya si J itu dua jiwa atau tetap satu jiwa yang punya kepribadian ganda atau gimana? Menarik bisa di. Saya jawabnya dengan yang sudah saya lihat dan hadapi. Kalau yang dikatakan reinkarnasi itu kan memang saya masih bingung ya, ini konsepnya itu masih rancu karena saya nggak bisa menyaksikan langsung gitu. Tapi kalau yang sudah menyaksikan langsung ya itu yang terjadi di anak saya Pangeran Timur itu. Jadi Pangeran Timur itu memang nama dari Kanjeng Panembahan Puruboyo IV. Itu Kanjeng Raden Mas Pangeran Timur. Itu yang makamnya di Wodgaleh di Blok O, selatan Bandara Adi Sucipto. Nah, Pangeran Timur ini itu punya dua sukma. Dalam satu orang ada dua sukma. Tetapi kadangkala yang sukma yang titisan ini masuk menyatu. Makanya ada dua karakter. Mungkin kalau bukan dua kepribadian, tapi lebih tepatnya kalau saya bilang ada dua karakter. Kadang karakter yang nitisnya yang muncul, kadang karakter yang barunya yang muncul. Kemudian ini karena proses dari saat mau menitis pun sebenarnya sudah saya menyaksikan dari proses awal. Jadi ketika Pangeran Timur yang Panembahan Puruboyo IV ini ikut saya ingin menjadi adik saya, kemudian berubah pikiran ingin menjadi anak saya, ya sudah akhirnya finally menjadi anak saya. Dan kemudian saya menyaksikan sendiri. Kadang itu terjadi perdebatan antara Pangeran Timur yang titisan sama yang baru. Misalnya mau saya ulang tahun ini, nanti ngundang itu apa namanya, yang boneka. Kan ada ya kalau ulang tahun itu ngundang boneka isinya orang yang bisa joget-joget itu kan. Itu yang satu minta ini, yang satu minta yang ini misalnya. Kayak boneka badut. Itu pernah terjadi perdebatan otot-otot sengit itu. Akhirnya kan saya ya sudah, daripada rebutan kayak gitu, saya turuti semua dua-duanya. Belum lagi kalau beli mainan, yang satu milih-milih ya, di toko online itu milih-milih ini, yang satu nggak mau ketinggalan. Terus di sini misalnya kita ajak ke mall di Kids Station misalnya, kita masuk di situ, itu nggak pernah kok beli kok cuma satu, pasti dua. Nah, proses pergantiannya antara yang satu dengan yang satu, Switch-nya itu apa, pas mesti ada permintaan? enggak. Kadang pas menghadapi sesuatu yang sifatnya darurat, yang urgent, misalnya mau ngewangi saya, membantu saya gitu, bisa saya langsung switch. Tapi kalau ketika tidak switch ya saya ngobrolnya dengan sukmone yang titisan. Sukmone yang titisan itu langsung ngobrol. Berarti untuk yang manitis itu apa kasusnya memang untuk yang di Pangeran Timur itu apa yang spesial atau memang semuanya gitu? Maksudnya ada kasus yang lain. Ada dua pribadi gitu. Ada kasus yang lain. Jadi dibilang nitis, jadi kayak anak saya di Blitar itu, Mas Aris Bayu yang di Aris Jaya Motor itu anaknya yang sakti itu juga kena titisan dari Sinuwun PB6. Tapi caranya beda lagi. Jadi kayak nyerap jiwanya, wataknya, tapi sukmanya tetap satu. Tapi karakternya itu boleh dikatakan 60-70% itu sama. Iya. Karena gini loh, saya mengukurnya kenapa kok ini saya katakan 60-70%. Karena sejak waktu masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, itu makanan yang digemari kalau diajak ke pasar atau belanja, itu makanan modern enggak pernah mau. Malah tertariknya makanan kuno, kayak gedok, kayak gitu-gitu. Terus usia 1,5 tahun, 2 tahun itu pernah ngambil bulu burung ini, burung perkutut, itu dibuang sedikit terus disisakan ujungnya untuk korok kuping itu. Lah kalau anak kecil segitu yang ngajarin siapa coba? Untuk anak zaman sekarang nggak ada. Nggak ada. Itu kan orang jadul. Perilaku orang lama yang kayak gitu. Itu banyak, nggak cuman kayak gitu. Jadi itu jelas ini sukma tua yang bermain. Nah kalau saya katakan itu ada sukma itu bisa double, bisa yang masuk itu adalah
gen DNA-nya yang terserap masuk ke dalam tubuh, kemudian akan membentuk karakter yang mirip dengan leluhur siapa yang dulu menitisi. Untuk yang kasus itu 2 jiwa menyatu jadi satu, sepertinya. Itu lebih ke ini ya, kayak sifat-sifat yang ada di dalam DNA itu masuk semua. Nah, betul. Tapi kalau yang Pangeran Timur ada 2 sukma. Terus kalau saya sendiri semuanya lebih tua 35-an tahun lah dibanding Rogo. Nek diarani apa? Saya sendiri bingung, tapi kasusnya ada. Yang ini saya alami sendiri. Jadi kadang aneh ya. Makanya saya kalau waktu mengingat dulu ada masa zaman perang dan itu, saya kayak kilas balik itu. Kayak ada terbawa ini perasaan, emosi dan lain itu, suasana. Itu tampak siluet atau hanya cuma terbawa? Ya kadang muncul siluet gitu, muncul terus perasaan gini kebawa kayak bener-bener sedang berada di areal seperti itu. Nah, jadi terlalu sederhana ya kalau kita bicara soal reinkarnasi seperti ini, seperti itu. Karena yang saya lihat saksikan tuh begitu kompleksnya kejadian peristiwa ini. Maka kalau saya seringkali diminta untuk membahas tentang manitis, tentang reinkarnasi aku nggak ngerti. Dimaksud misalnya wong zaman biyen saiki ono meneh. Saya itu kadang melihat ada orang zaman sekarang tetapi jiwanya itu mirip dengan karakter leluhur zaman dulu. Nah ini kan bisa saja disebut reinkarnasi, bisa disebut. Tapi kalau yang saya lihat ini DNA-nya nyerap karakter-karakter dari sifatnya itu. Nah ini disebut apa? Jadi kalau disebut reinkarnasi itu didefinisikan begini saja, terlalu sempit. Saya lihat fakta yang terjadi itu luar biasa, kasusnya sangat kompleks. Bahkan saya semakin menyaksikan kejadian seperti itu, saya merasa semakin bodoh. Ini kejadian luar biasa dan ada semua di depan mata. Sesungguhnya ini diartikan apa? Kalau disebut manitis pun, manitis itu banyak kasus. Nggak cuma sesederhana resep membuat kue bolu ini. Nggak cuma gitu, sakarepe alam semesta. Terus untuk objek targetnya itu apa dari leluhur itu punya kriteria sendiri beliaunya? Yang jelas, kalau saya melihat leluhur menitis itu tidak harus yang masih istilahnya itu satu darah. Tapi yang paling bisa menjadi pertimbangan kalau menurut saya itu asas kepantasan. Jadi nggak mungkin orang celolomeo, celelean terus ngaku aku di sini aku merupakan ketitisan ya Mapate Gajah Mada. Mapate Gajah Mada saya tanya belum menitis ke siapapun. Tapi zaman sekarang banyak orang yang ngaku kesurupan pun dalam sewu. Kelenggan atau kerasukan dimasuki Mapate Gajah Mada, tapi omongannya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa zaman saiki cepet, terus disuting setengah jam, sak jam. Aku sok gumun ini Pate Gajah Mada kok narsis, kok mau untuk bikin vlog itu ya enggak mungkin. Saya Pate Gajah Mada sampai hari ini tuh masih mayoritas bahasanya tuh bahasa Sanskerta. Saya ajak pakai bahasa Jawa belum paham. Yang ngartikan kan Pangeran Timur. Saya dulu menyaksikan ada perjalanan Romo ke Madangharipura. Nah itu karena memang panggilan beliau untuk napak tilas beliau di mana tempat beliau mokso. Ditunjukkan sampai di depan mata. Itu ada videonya. Sebelum beliau mokso di situ, apa yang beliau lakukan kita diceritain semua, termasuk ada satu rahasia besar yang nggak perlu diceritakan semua orang. Nanti orang pada salah paham. Tapi nanti kalau ada dawuh ke sana nanti saya ajak Mas Hendra. Nanti kalau di sana saya ceritain. Bisik-bisik tapi akan sangat bermanfaat, berguna. Cuman karena mohon maaf tidak bisa share di sini ya para pemirsa, karena saya takut sudah diwanti-wanti Mapate.